Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada teman-teman kami, kepada ahli dan ilmu yang ada di kubur, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma firman warhamhu wa'afihi wa'afihi. Kepada kemuliaan kami, kepada pucuk pimpinan daerah dari Mu'arif dan dari Mu'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh sedang talabah yang dirahmati Allah. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan fata, makna dan cerita tabur, tidak sedikit di antara kita yang belum tahu kemana arah hendak menuju, kemana tujuan kaki melangkah, dan banyak masih belum paham untuk apa kita bertualangan di bawah kolam langit ini, sehingga apa yang seharusnya kita cari malah tidak dihiraukan, suatu yang layak untuk dipertahankan tapi dibiarkan dengan berdiri. Itulah saudara cerita kehidupan manusia di akhir zaman ini, nyaris dan menyiapkan hati. Atas dasar ini, izinlah saya untuk mengupaskan sebuah curahan singkat yang berjudul Ketika Iman Telah Digadaikan. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Kata-kata iman begitu sering diulang-ulang. Ini menandakan bahwa keimanan merupakan perkara yang esensial dalam agama Islam yang tidak mungkin kita lupakan dan kita hiraukan. Saking esensialnya keimanan tersebut, dikala seorang mengalami sakratul maut, di saat nyawanya akan keluar daripada jasadnya yang telah sampai kepada tenggorokan, maka selamat ataupun tidak selamat iman seseorang disitulah menjadi taruhan. Jikalau yang keluar terlebih dahulu daripada jasadnya adalah nyawanya, maka selamatlah iman si hamba tersebut. Akan tetapi sebalik, jikalau yang keluar terlebih dahulu adalah iman, maka hadir itulah kematian yang tak diinginkan oleh setiap manusia. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman dan beriman. Kelak di hari kiamat, orang tersebut akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan iman. Itu dari Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hai orang-orang beriman, mengerjakanlah kebaikan. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Duhai penambah yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini yang dikenal dengan zaman milenial, keimanan yang ada di dalam dada kebanyakan manusia perlahan-lahan hilang dan sirna. Bagaimana tidak? Iman yang seharusnya menjadi penolong dan identitas kita sebagai muslim sejati, baikkah ketika hidup ataupun mati, akan tetapi di mata mereka iman dakwahnya seperti sampah yang harus dibuang karena menanggung dengan pekerjaan. Tuhai penambah yang dirahmati Allah, cuma iman sifatnya afran bukan materi. Banyak di antara umat Islam yang memandang iman dengan sebelah mata. Akhirnya ada yang dalam mengadakan iman dengan benda yang kasat mata. Dalilnya bermacam-macam, karena faktor ekonomi, pendidikan, dan juga karena alasan cinta. Na'udzubillah. Apakah hanya karena desakan nafsu dan syahwat, lalu kita bisa meninggalkan tebitan hati berupa iman, dalam berpisah dengan baju kebesaran berupa keyakinan? Inilah penegasan Allah dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami telah beriman
beriman, padahal mereka belum beriman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya halaman 141 titik 3 menjelaskan hamzah yang terdapat pada ahasina adalah hamzah istifham. Maksud setiap insan yang mengatakan kami telah beriman, maka konsekuensinya harus bersiap-siap mendapat cobaan daripada Sang Tuhan untuk menguji kesusahan apa yang telah diikrar. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah selaku penafsir pertama dari Al-Quran. Apa kata beliau? Asyadun nas bala'il afi, orang yang paling berat cobaan adalah perapi. Semua salihin, kemudian orang yang salih. Semua salihin tala rijalu ala hasabiti. Kemudian berikutnya seorang dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Fa'in fitni silabat, maka jika mereka tetap tegak, jada lahu fi balai, istilah ditingkatkan cobaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cobaan bagi insan yang beriman merupakan suatu keniscayaan. Cobaan itu sendiri disesuaikan dengan kadar agama. Semakin konsisten seorang beragama, maka semakin berat cobaan yang diberikan. Ada dicoba dengan kekurangan harta, kemiskinan yang sampai jadi ini masih menjadi trending topik di negara kita. Kemudian ada yang coba dengan meninggal ahli keluarga ataupun sanak saudara, baiklah seorang ibu yang sangat dihormati ataupun seorang istri yang sangat dicintai. Semua itu cobaan daripada Sang Ilahi kepada si hamba agar bertambah hati. Bukan Allah membencinya, Allah tidak menginginkan. Nah hadir, bagi kita yang mungkin beriman, patutlah kita bersedih hati karena perut belum terisi. Patutlah kita menjadi karena tempat tidak berduit. Sampai akhirnya iman pun mereka gadaikan. Keyakinan dibuka dengan iming-iming gaji 5 juta per bulan. Bahkan yang lebih besar dalam menjual ajinya demi menutupi hawa nafsu. Begitu juga saudara-saudara dengan kasus yang sedang marak terjadi, di mana seorang berkenalan dengan orang yang beda agama, lalu terpedaya dan terpedaya, dan mulai jatuh cinta. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, agamanya menjadi taruhan, iman pun direbut oleh cinta. Padahal tidak ada yang lebih berharga daripada iman. Iman adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat kita hargai, yang tidak boleh kita kurangkan, karena dengannya lah kita selamat ketika datangnya kematian. Lantas kalau satu-satunya alasan yang menjadi jawaban daripada pertanyaan kenapa iman dipandang sebagai suatu yang istimewa, karena dengan iman kita akan memperoleh hidup dunia ini yang penuh dengan hidup. Karena hidup di awal kehidupan yang hakiki itulah dunia, serta hidup di negeri kekal abadi yang di akhirat, seperti yang telah dikatakan oleh para nabi-nabi. Lalu dalam iman yang bagaimana yang mampu menuntun kita ke dunia asalnya wabil akhirat hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bir rasulihi wa tu'minu bil ba'si. Iman yaitu beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan bertemu Allah, dan beriman dengan hari kebangkitan. Seperti inilah hadirin yang dikatakan dengan iman yang sesungguhnya. Seterusnya itulah iman yang dibekali dengan bingkai-bingkai Islam yang dilanjut dengan perbuatan, karena secara etimologi iman bertiga. Maka iman adalah meyakini dan diiringi dengan amal. Iman yang tak berhenti padanya amal adalah bohong, ia dusta terbelakang. Oleh karena tidak sempurna iman seorang yang hanya meyakini di dalam hati, tetapi juga dalam perbuatan. Pandai membuat pernyataan, tetapi dalam mewujudkan kenyataan. Masyarakat muslimin, Al-Quranul Mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-imanu yazidu wa yazdaadu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menurun. Maka kalau
rumusnya adalah yaitu fitrah. Iman akan bertambah dengan melakukan fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari orang di atas dapatlah kita simpulkan nikmat kedamaian hidup dunia dan kebahagiaan dunia di akhirat merupakan idaman setiap manusia dan impian setiap insan. Dan pada saat akhir pencarian yang dilakukan oleh anak manusia, akan tetapi semua itu akan mustahil diperoleh tanpa benih iman di dalam dada. Ketika iman telah sirna, benda berharga apalagi yang kita punya, harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan, istri jadi dan anak rupawan, semua itu akan lenyap bersama hembusan nafas dari kita. Itu yang berdaya. Yang kedua, ingat olehmu duhai talabah sekalian, agar iman selalu di hati, tanamkan pendidikan semenjak dini dalam diri pribadi dan keluarga yang kita sayang. Bahkan pendidikan sekuler yang mengukur segala sesuatu daripada materi, hingga akhirnya iman pun mereka gadaikan. Keyakinan dibuka dengan bongkahan emas dan penuh. Akidah mereka jual belikan, nama pun berada di rumah. Itu semua akibat ada hatinya yang telah tertutup dengan Allah. Mereka bertingkah layaknya binatang yang lapar kepada mangsanya, seolah-olah akan mati jika memenuhi hasrat. Mereka haus kepada jabatan, haus kepada kekuasaan, tidak bisa menahan berakhir nafsunya yang tiada berkecukupan. Seolah-olah hidup dunia tiada penghabisan, seakan-akan sudah telah dijamin pada mereka oleh Tuhan. Padahal apa yang dilakukan sangat bernyaman tidak ada. Oleh karenanya, tidak sempurna iman seorang yang hanya meyakini di dalam hati, tetapi hamba dalam perbuatan, pandai membuat pernyataan, tetapi bodoh dalam mewujudkan kenyataan. Maka talabah, iman adalah meyakini dan diiringi dengan amal. Iman yang tak butuh padanya amal adalah bohong, ia dusta dan berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.